Pocongnya itu lagi mukulin pohon pisangnya, tapi dengan cara diadu bahunya nih kayak gini. Kalian harus banyak-banyak istighfar deh. Kalau misalkan di sekitar rumah kalian itu banyak banget pohon pisang. Karena pohon pisang itu tuh sarangnya pocong. Jadi ada cerita nih dikirim sama Yasmin. Tepat di samping rumahnya Yasmin, itu ada tanah kosong. Karena pada saat itu belum mau dibangun sama yang punya, akhirnya sama yang punya ini ditanemin banyak pohon pisang. Tadinya area rumahnya Yasmin dan sekitarnya itu nggak ada horor-horornya, belum pernah ada penampakan. Tapi ketika pohon-pohon pisangnya ini udah mulai pada gede dan jadi kebun pisang, ini mulai ada kejadian-kejadian menyeramkan. Sekitar jam 9 malam, Yasmin sama kedua orang tuanya itu tiba-tiba ngedenger ada satu teriakan orang laki-laki di depan rumahnya. Itu laki-lakinya minta-minta tolong gitu. Akhirnya Yasmin sama orang tuanya ini buru-buru keluar buat ngecek ada apa. Nah bener tuh, di depan itu ada seorang laki-laki lagi duduk di jalanan sambil nutupin muka, kayak ketakutan gitu dan minta-minta tolong. Ditanyalah tuh sama Yasmin dan juga orang tuanya, kenapa nih kok sampai kayak gitu? Nah orang ini setelah tenang, dia itu bilang kalau tadi dia itu ngelihat ada pocong ngintip di balik pohon pisang. Mereka itu tuh kaget, pocong? Pocong dari mana? Selama ini nih nggak pernah tuh ada yang kayak gitu-gitu. Kok tiba-tiba ada sekarang? Terus selang beberapa hari kemudian, ada tukang bakso yang teriak-teriak juga minta tolong karena dia juga ngelihat ada pocong ngintip di balik pohon-pohon pisang. Berarti bener nih, mulai banyak orang yang ngelihat ada pocong di kebun pisang itu. Yasmin udah mulai panik tuh. Soalnya kebun pisang itu tepat bener di samping rumahnya dia dan jendela kamarnya itu mengarah ke arah kebun pisang. Bener aja dong, sekitar jam 2 pagi setelah kejadian tukang bakso ngelihat pocong itu, tiba-tiba Yasmin itu kebangun gara-gara dia itu ngedenger kayak ada pohon pisang yang dipukul-pukul gitu. Yasmin itu tahu kalau itu kedengeran kayak pohon pisang yang dipukul gara-gara itu kan tepat di sampingnya ya. Terus juga pas setelah dipukul, dak gitu, itu ada bunyi daun-daun pisang yang geter gitu. Di situ Yasmin itu penasaran, apa jangan-jangan ada yang nebangin pohon pisang itu. Dia pun ngintip nih, ngebuka gorden jendelanya, terus ngintip ke arah kebun pisang tersebut. Yasmin itu nggak bisa ngeliat dengan jelas, soalnya kebun pisang itu tuh nggak ada lampunya, jadi benar-benar gelap. Tapi dia itu masih bisa ngeliat ada siluet pohon pisang yang geter-geter gitu. Yasmin coba ngeliat dengan lebih saksama apa yang ngebikin pohon pisang ini bergetar. Begitu dia lihat ke bawahnya, ternyata di samping pohon pisang itu ada siluet pocong. Pocongnya itu lagi mukulin pohon pisangnya, tapi dengan cara diadu bahunya nih kayak gini. Kayak pemain bola lagi adu body gitu. Yasmin itu ngelihat pocong itu ngaduin badannya beberapa kali, terus tiba-tiba berhenti dan nengok ke arah Yasmin. Mereka tatap-tatapan selama 5 detik, terus setelah itu lanjut lagi tuh pocongnya gini-giniin pohon pisangnya lagi. Karena ketakutan, Yasmin pun langsung lari ke kamar orang tuanya cerita, terus bapaknya buru-buru langsung ke kebun pisang buat ngecek. Tapi begitu dicek, pocongnya itu udah nggak ada. Wah, karena ini udah lumayan banyak yang ngeliat ada pocong di kebun tersebut, akhirnya si pemilik lahannya ini dihubungin, diceritain semua lah sama warga di situ. Warga di situ minta pohon-pohon pisang di situ tuh dipotong aja lah, udah mendingan jadi tanah kosong aja. Soalnya setelah ada pohon-pohon pisang itu tuh jadi angker. Tapi pemilik tanahnya itu katanya mikir-mikir dulu, pengen nanya istrinya dulu. Ada sekitar 1 minggu si pemiliknya ini mikir-mikir, tapi selama 1 minggu itu banyak warga yang udah ngelihat penampakan pocong di kebun pisang tersebut. Karena udah makin banyak warga yang ngelihat penampakan pocong di kebun itu, akhirnya warga itu makin gencar menuntut si pemilik ini buat ngebabat pohon-pohon pisang di situ. Dan ya udah, akhirnya pohon-pohon pisang itu pada ditebangin dan jadi tanah kosong gitu aja. Tapi untungnya setelah itu udah nggak pernah ada penampakan pocong lagi. Beh, serem juga ya, ada pocong ngaduin badannya ke pohon pisang. Tadinya gue itu mikir apa jangan-jangan tuh pohon pisang bakal dipukul-pukul sama pocong pakai kepalanya ya.